Zoom ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita awali dengan kemenangan Kristus bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan doa pembukaan halaman 129 puji syukur. Kita doakan bersama. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami serta dalam ibadah. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, duka, dan segala kekurangan serta kesalahan. Kami meluhurkan namamu karena ibadat ini kami pulang dan peristiwa keselamatan dalam sengsara berkat kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus agar segala perhatian, perasaan, dan akal kami senantiasa terarah padamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kemuliaan bagi para pelayan ibadat agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadat malam hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang sengsara akan dihibur, berperang dekat akan diselamatkan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah bagi semua dan semua dalam nama-Mu, sebab dengan mendengarkan firman beroleh kekuatan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab suci menurut Yohanes, kita akan mendengarkan renungan yang berjudul Tetap Bersaksi. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Pertentangan adalah bagian dari kehidupan gereja perdana atau mula-mula hingga abad ke-4, ketika Kaisar Konstantinus bertobat menjadi pengikut Yesus. Selama itu para pengikut Yesus mengalami penganiayaan secara mengerikan. Kalau Anda pernah ke Roma dan melihat Colosseum, di sana orang-orang Kristen dijadikan mangsa binatang buas. Dalam kasus Petrus dan para rasul serta komunitas dalam Injil Yohanes, pertentangannya dengan orang-orang Yahudi yang keberatan
berkaitan dengan khotbah mereka tentang Yesus dalam Injil Yohanes, pertentangan menjadi tema yang terus-menerus dibicarakan. Dalam dialog dengan Nikodemus, pertentangan itu juga tampak. Orang-orang Yahudi mempersoalkan baptisan Yesus, namun komunitas murid-murid Yesus tetap bertahan di hadapan semua oposisi. Apa yang membuat mereka tetap bertahan? Tampak jelas bagi kita bahwa para murid Yesus tetap bertahan karena Roh Kudus membimbing dan menyertai mereka. Petrus dan para rasul berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kita juga telah menerima anugerah Roh Kudus sejak kita dibaptis. Belajar dari pengalaman para rasul, kita makin menyadari bahwa peristiwa baptisan bukanlah peristiwa masa lalu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kita yang dianugerahi Roh Kudus harus bisa menjadi saksi Kristus. Bahkan ketika ada upaya untuk menyingkirkan kekristenan, kita tidak boleh melemah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apakah semangat untuk bersaksi tetap berkobar di dalam diri kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan renungan dari Romo Suratman, Uskupan Purwokerto. Kita akan menanggapinya dengan berupa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, akan Kristus putranya yang sudah berjasa, yang bantuan kita, diberikan oleh Santa Perawan Maria, diberikan dilahirkan oleh Maria, akan kepada dimakamkan, kita kepada kegiatan dan rahmat, yang dan Bapa yang Maha Kuasa, dari segala kita, kita sadari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami warga lingkungan Santo Benediktus berkumpulkan melalui via Zoom. Pada kesempatan ini kami akan memanjatkan segala syukur dan permohonan atas anugerah rahmat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kita semua yang pada malam hari ini bisa mengikuti doa malam Jumat via Zoom. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk almarhum Bapak Mesias Dedi Tranggono yang telah genap 2 tahun dipanggil Bapa di surga. Semoga bahagia di rumah Bapa di surga dan menjadi doa untuk Ibu Agnes Dwi Ari dan keluarganya yang ditinggalkan. Allah Bapa di surga, kami berdoa, kami mohon berkat untuk warga lingkungan Santo Benediktus yang sekarang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah kesembuhan dan berilah kekuatan sakit kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat untuk kita semua yang mengikuti doa via Zoom ini. Semoga kami semua yang menampilkan diri melalui kamera ini dan keluarganya dan yang belum bisa mengikuti, semoga Engkau mencurahkan kesehatan, ketentraman, dan berilah finansial keuangan yang cukup. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan dari segala bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, masih banyak doa syukur, permohonan, harapan yang ada pada warga lingkungan Santo Benediktus yang tidak kami ungkapkan pada malam hari ini, tapi Engkau sendiri mengetahui pikiran dan hati kami. Semoga Engkau selalu memberikan segala rahmat-Mu kepada kami semua. Dan kami satukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, yang telah berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa penutup. Puji syukur halaman 130. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena pertemuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat bagi mereka yang tidak hadir dalam ibadat pada malam hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkau-lah yang hidup dan berkuasa. Nama Putra dalam persekutuan Roh Kudus ini dan sepanjang masa. Semoga kita semua yang ikut doa pada malam hari ini dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu. Pak Eko giginya sakit. Ya. Gimana? Giginya lagi trouble ini untunya. Siapa Pak yang lagi sakit? Ya. Saya bukur giginya waya ini angkat cuma belum berani, masih dokternya nggak mau. Iya. Makin buka Pak, makin kok mau. Biasanya ini kemarin di beberapa dokter gigi nggak mau karena masih pandemi katanya. Oke, kalian udah mau, saya juga tampil di sana. Oh, gini. Mak, udah punya yang langganan sih Pak Roni.